Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan di channel Skripsi Pendidikan, channel yang mengajak kawan-kawan diskusi bersama tentang materi-materi atau segala hal yang kaitannya dengan skripsi. Entah itu nanti membuat judul skripsi, buat proposal, sampai menyelesaikan skripsi hingga akhir. Silahkan kawan-kawan bisa cek di beberapa video yang sudah saya upload. Maka dari itu, kawan-kawan yang sedang proses pengerjaan skripsi atau sedang memulai persiapan mengerjakan skripsi atau bingung tentang skripsi, silakan bisa tonton video-video saya ini, dan harapan saya semoga bisa membantu. Untuk video kali ini saya ingin sharing tentang kesalahan besar beberapa mahasiswa dalam pengerjaan skripsi. Jadi kadang saya mengamati beberapa mahasiswa itu sering melakukan kesalahan dalam pengerjaan skripsi. Paling tidak minimal ada 5 ini yang menurut saya itu yang menjadi kesalahan besar hingga akhirnya skripsi tidak kunjung selesai. Apa saja itu? Yang pertama, ketika mahasiswa mengerjakan skripsi itu biasanya satu, menganggap skripsi itu sulit, ya. Jadi menganggap skripsi itu menjadi sebuah hal yang sulit untuk diselesaikan, dan menganggap skripsi itu mudah, sangat mudah untuk dikerjakan. Jadi dua hal ini itu yang menurut saya menjadi kesalahan besar bagi para peneliti atau bagi para mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi tadi. Jadi jangan sampai kawan-kawan mempunyai mindset sebelum atau mungkin sedang dalam pelaksanaannya ini ya, menganggap skripsi itu sulit. Jangan beranggapan seperti itu, atau jangan beranggapan terlalu mudah. Karena sebenarnya gini, segala sesuatu hal itu bisa kita lakukan ketika kita tahu caranya, ya enggak? Coba kawan-kawan, kawan-kawan coba ya, tanamkan dalam alam bawah sadar kawan-kawan lah. Kawan-kawan harus punya prinsip, segala sesuatu eh, apa saja itu bisa dikerjakan dan bisa dituntaskan, diselesaikan jika kita tahu caranya. Contoh gini, kawan-kawan pengen makan nasi goreng, ya, pengen makan nasi goreng, kawan-kawan tahu caranya masak nasi goreng, kawan-kawan tahu bumbunya, resepnya, bagaimana cara membuat nasi goreng itu menjadi enak. Otomatis ketika kawan-kawan masak nasi goreng pun juga mudah, dan ya, menganggap itu hal yang ya, gampang banget lah. Contoh kawan-kawan yang suka gambar, yang tahu paham paham cara gambar yang bagus itu gimana. Ketika kawan-kawan suruh menggambar ya jelas mudah, tapi ketika kawan-kawan tidak bisa, tidak paham, tidak tahu, itu akhirnya juga kawan-kawan akan merasa sulit. Jadi jangan sampai kawan-kawan ketika mengerjakan skripsi menganggap skripsi itu sesuatu hal yang sulit dan menganggap itu skripsi itu terlalu mudah. Nanti akan menjadi belenggu buat kawan-kawan. Saya sarankan jangan sampai mempunyai pikiran seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, biasanya kesalahan besar dalam pengerjaan skripsi itu ketika kawan-kawan mengerjakan itu terlalu idealis. Idealis di sini saya definisikan kawan-kawan terlalu ingin perfect. Kawan-kawan ingin ketika kawan-kawan membuat sebuah karya berupa skripsi tadi, itu seolah-olah pengen menjadi yang terbagus, yang sempurna, yang mewah, yang wah. Itu padahal kawan-kawan coba ingat-ingat, kawan-kawan ketika membuat skripsi ini baru tahapan pertama, dan kawan-kawan baru mempunyai pengalaman pertama kali. Otomatis orang yang namanya pertama kali membuat itu tidak mungkin bisa langsung bagus, bisa langsung istimewa. Dan kadang ketika mahasiswa yang terlalu idealis itu malah nanti juga akan membelenggu ketika dalam pengerjaan skripsi. Contohnya gini, dalam jurusan pendidikan, dalam fakultas pendidikan, ya, ketika kawan-kawan telah menemukan suatu problem di dalam pendidikan, permasalahan semisal mungkin tentang kaitannya dengan nilai atau evaluasi, kawan-kawan di situ seolah-olah pengen ketika kawan-kawan membuat sebuah karya berupa skripsi, ya, nanti karya dari kawan itu sangat bermanfaat dan bisa mengubah dari sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, ini yang biasanya kadang terutama buat para aktivis yang kadang seolah-olah pengen perfect, pengen idealis, itu nanti akan membelenggu dari kawan-kawan. Yang perlu kawan-kawan ingat, ya, dosen-dosen atau mungkin orang-orang yang ahli di dalam bidangnya itu ketika membuat sebuah karya pun itu kadang belum bisa memenuhi apa yang menjadi harapan dari apa yang menjadi penulisnya.
Jadi jangan sampai kawan-kawan, apalagi yang pemula ya, pemula itu wah pengen nanti bisa menyelesaikan permasalahan yang ada dalam pendidikan, itu jangan sampai punya pikiran seperti itu. Minimal gini, kalau saya sarankan buat kawan-kawan, kawan-kawan diniati belajar ya, dan semoga apa yang menjadi karyanya bermanfaat, itu aja. Jadi sesimpel itu kalau menurut saya buat kawan-kawan yang untuk yang masih tahapan skripsi. Karena nanti kawan-kawan ketika pengen lanjut mungkin S2 tesis atau mungkin S3 disertasi, silakan lah disertasi, itu lebih kepada membuat sebuah karya yang benar-benar real, itu silakan. Tapi kalau skripsi masih tahap bagaimana kita bisa mentaukidkan sebuah teori, itu kalau saya masih tahapan seperti itu. Kalau tesis kan lebih kepada mengembangkan sebuah teori. Jadi kesalahan terbesar yang kedua, jangan terlalu idealis, karena terlalu idealis bisa menjadi masalah buat kawan-kawan sendiri. Terus yang ketiga, yang biasanya kesalahan terbesar ketika kawan-kawan mengerjakan skripsi, yaitu terlalu bergantung kepada pembimbing ya. Banyak sekali ini teman-teman atau mungkin mahasiswa-mahasiswa yang kadang itu menganggap nanti ketika ada pembimbing dosen itu akan membantu secara runtut. Oh kamu itu harusnya gini, jalan kamu gini, langkah kamu gini 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 gini, nanti setelah ini kamu ini. Itu jangan terlalu berharap ya, karena tidak semua dosen pembimbing bisa seperti itu. Nanti repotnya juga ketika kawan-kawan dapat pembimbing yang mungkin super sibuk ya, super killer, mungkin juga nanti akan juga repot buat kawan-kawan. Jadi saya sarankan ke kawan-kawan, sikap kawan-kawan pada pembimbing yang minimal kawan-kawan bisa menikmati apa yang menjadi instruksi dari pembimbing, jangan menyalahkan pembimbing. Jadi kawan-kawan coba, kawan yang jadi peneliti itu mahasiswa ya, ingat yang jadi peneliti itu mahasiswa bukan pembimbing ya. Mahasiswa yang mempunyai konsep, mempunyai pemikiran analisis, pembimbing hanya mengarahkan. Kadang juga ada yang nanti malah kawan-kawan semisal pembimbing nggak terlalu menjelaskan, nggak terlalu mengoreksi, tiba-tiba pas pada waktu ujian kawan dikoreksi, kawan-kawan salah, kawan-kawan nggak bisa menjelaskan, itu nanti juga akan jadi dilema, akan repot sendiri buat kawan-kawan. Jadi usahakan ketergantungannya pada diri sendiri, jangan terlalu bergantung pada pembimbing. Pembimbing hanya mensupport, ketika kawan-kawan tidak tahu, kawan-kawan bisa tanya, kawan-kawan bisa belajar, kawan-kawan bisa coba minta saran. Nah itu mungkin porsi dari pembimbing hanya sebatas itu. Jadi fokus semuanya kepada kawan-kawan sendiri yang sedang mengerjakan skripsi. Terus kesalahan terbesar dalam mengerjakan skripsi yang keempat, itu biasanya kawan-kawan ketika dalam mengerjakan skripsi itu malas membaca. Nah ini yang sangat sering sekali, malas membaca dan malas bertanya atau berdiskusi kepada kakak tingkat sesuai dengan jurusan. Biasanya lebih pada ya termenung sendirian, terus meratapi nasib, biasanya seperti itu. Usahakan ya seperti tadi yang saya sampaikan di awal, kalau semisal kawan-kawan tahu caranya, kawan-kawan akan mudah. Kawan-kawan ketika tidak tahu caranya akan susah. Itu dimanapun pasti seperti itu. Kawan-kawan bisa tahu semisal ya, main gitar, tahu kunci C, kunci D, kunci G, kawan-kawan paham. Kawan kan bisa main gitar dengan mudah, tapi kawan kan kalau nggak tahu, nggak bakal bisa. Nah, minimal dasar-dasarnya kawan-kawan tahu. Maka dari itu supaya tahu membaca, diskusi, belajar itu adalah atau mungkin bertanya kepada kakak tingkat, itu adalah salah satu trik yang saya rekomendasikan. Jangan sampai kawan-kawan malah malas, nanti akhirnya jadi menjadi sebuah kesalahan buat diri kawan-kawan, dan skripsi dari kawan-kawan nggak selesai-selesai. Itu yang sering terjadi. Terus yang terakhir, yang kelima, yang sering jadi kesalahan kawan-kawan ketika dalam pengerjaan skripsi, yaitu tidak punya deadline atau tidak punya target kapan skripsinya selesai. Ya sering sekali nggak, yes pokoknya ngalir semutarlah. Semisal kawan-kawan mengerjakan skripsi mulai dari semester 7, semester 7 ngalir, semester 8 ngalir, semester 9 ngalir, semester 10 ngalir, akhirnya nanti lulusnya sampai semester 11, 12, 13 kan kayak gitu. Jadi usahakan kawan-kawan punya target seperti ini kalau saya nyarankan. Oke kita saya ingin wisuda di bulan Januari misal. Januari sekarang bulan apa? Taruhlah misal sekarang bulan Juni, misalnya bulan Juni, mungkin kawan-kawan bisa mempersiapkan antara Juni dengan Januari apa saja yang harus saya lakukan.
dan Juni semisal Agustus saya harus sudah nyampe beberapa, September saya sudah nyampe beberapa. Itu yang harus kawan-kawan terapkan ketika kawan-kawan dalam mengerjakan skripsi supaya skripsi kawan-kawan cepat selesai ya. Saya ulangi, ada 5 poin yang bisa kawan-kawan terapkan. Yang pertama tadi, kawan-kawan jangan terlalu menganggap skripsi itu sulit, skripsi itu mudah. Terus yang kedua, jangan terlalu idealis. Terus yang ketiga, jangan terlalu bergantung pada pembimbing. Terus yang keempat, jangan malas membaca dan bertanya. Nah, terus yang kelima, jangan lupa jangan sampai kawan-kawan tidak punya deadline. Itu biasanya kesalahan-kesalahan dalam mengerjakan skripsi. Kalau kawan-kawan eh, tidak bisa menghindari kesalahan-kesalahan ini, saya yakin kawan-kawan cepat selesai. Saya yakin, saya bisa jamin. Kawan-kawan kalau punya kritik, saran, atau mungkin ada yang ingin dipertanyakan dalam diskusi kali ini, silahkan bisa tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini supaya terus berkembang dan bisa memberikan inspirasi buat kawan-kawan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.